Nah, yang kedua yaitu fokus dan sasaran pendidikan seni untuk penyembuhan. Nah, eh, seni terapi memiliki berbagai fokus dalam sasaran yang beragam, tergantung pada konteks dan tujuan terapi yang ingin dicapai. Ada 5 aspek dari fokus ataupun sasarannya. Yang pertama yaitu pemulihan dari trauma dan stres. Nah, pendidikan seni hadir untuk menyembuhkan, sering digunakan dalam konteks pemulihan trauma, seperti pada korban bencana, penderita kekerasan, atau individu yang mengalami gangguan stres, pasca trauma atau PTSD. Seni memberikan saluran ekspresi yang aman untuk menyuarakan pengalaman dan perasaan yang terpendam. Nah, yang kedua adalah mengatasi gangguan kecemasan dan depresi. Nah, seperti kita ketahui bahwa aktivitas seni dapat membantu seseorang individu yang mengalami kecemasan atau depresi untuk mengekspresikan perasaan mereka, serta memberikan ruang kepada mereka atau kesempatan untuk merasa lebih terhubung dengan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, yakni peningkatan kesehatan mental dan emosional. Nah, pendidikan seni untuk penyembuhan juga digunakan untuk mendukung kesejahteraan mental secara umum. Melalui seni, individu dapat mengurangi stres, meningkatkan rasa percaya diri, dan mencapai pemahaman lebih dalam tentang dirinya. Lanjut yang keempat yaitu rehabilitas dalam kasus penyalahgunaan zat. Nah, seni terapi juga digunakan di seni terapi juga diterapkan pada individu yang sedang menjalani rehabilitas akibat kecanduan alkohol maupun kecanduan narkoba. Nah, kegiatan seni membantu mereka mengatasi perasaan yang seringkali memicu perilaku adiktif. Dan yang terakhir, poin terakhir, yakni pengembangan diri dan peningkatan keterampilan sosial, yang dimana kegiatan seninya dalam konteks kelompok ataupun komunitas yang dapat membantu individu mengembangkan keterampilan sosial, baik itu empati dan rasa keterhubungan dengan orang lain. Oke, selanjutnya yakni bentuk pelaksanaan dari pendidikan seni untuk penyembuhan. Nah, bentuknya itu ada 6. Bentuk pelaksanaannya itu dalam penyembuhan itu ada 6. Yang pertama yaitu sesi terapi seni individu, yang dimana dalam sesi ini terapis seni akan bekerja langsung dengan individu untuk mengidentifikasi perasaan atau masalah yang ingin diselesaikan. Nah, terapi dapat melibatkan berbagai jenis seni, ya baik itu seni menggambar, seni melukis, seni suara atau musik, tari dan lain-lainnya. Nah, para terapis akan mempersiapkan uh, akan memfasilitasi proses kreatifnya sambil memberikan ruang bagi individu untuk mengeksplorasi apa yang dia pahami tentang perasaan mereka. Nah, pada sesi kedua yakni sesi terapi seni kelompok, yang dimana sesi ini dilakukan dalam format kelompok yang melibatkan beberapa individu yang saling berbagi pengalaman dan hasil karya seni. Nah, yang ketiga yakni workshop atau kelas seni terapeutik, yakni di beberapa komunitas atau lembaga kesehatan dapat diadakan sebuah workshop atau kelas seni terkhusus pada workshop yang telah kami lakukan di Sekolah Inklusif ABK Permataku Makassar. Nah, yang keempat yaitu penggunaan seni digital atau multimedia, yang dimana dalam perkembangan teknologi sekarang ini seni digital atau multimedia digunakan sebagai terapi seni. Nah, yang kelima yakni seni musik atau terapi suara. Nah, terapi seseorang yang dimana melalui visual dapat menjadi sebuah aspek penyembuh dari traumanya. Yang terakhir yaitu seni gerak atau tari terapeutik, yakni tari dan gerakan tubuh yang menjadi sebuah bentuk seni yang efektif dalam sebuah terapi. Nah, tadi telah dijelaskan bahwa terkait dengan bentuk pelaksanaan. Nah, saya mengambil sebuah sampel, yakni bentuk pelaksanaan di sekolah ABK Permataku, yang dimana pelaksanaannya berupa workshop atau sebuah kelas seni. Kami datang di sekolah inklusif ABK Permataku untuk memfasilitasi para peserta didik atau para anak berkebutuhan khusus untuk mengekspresikan dirinya melalui seni grafis atau karya seni rupa, yang dimana anak berkebutuhan khusus tersebut melakukan sebuah kegiatan seni yang berfokus pada pengkaryaan seni rupa dengan tujuan sebagai art terapi,
yang dimana dipantau juga oleh dokter dan para pemandu masing-masing dari gurunya. Setiap siswa terdiri dari satu pemantau. Nah, sebelum lanjut ke slide berikutnya, saya akan menampilkan bentuk dari video, berupa video, bentuk pelaksanaan di sekolah ABK Permataku. Pelaksanaan di sekolah ABK Permataku, yang dimana pada saat kami mengobservasi serta melaksanakan kegiatan tersebut, diketemukan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu sangat membenci yang namanya pensil atau pulpen, karena dengan pensil atau pulpen dia tidak dapat mengekspresikan dirinya, karena seperti kita ketahui autism, ADHD merupakan salah satu penyakit mental yang melibatkan otak bekerja keras dalam menghasilkan sebuah ide, banyak-banyaknya ide. Nah, pada saat kami melakukan aktivitas seni lukis, kami melihat bahwa anak berkebutuhan khusus tersebut berantusias untuk mengikuti kegiatan tersebut, bahkan lebih teratur dan terarah, seperti itu. Jadi, hadirnya seni dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus itu sangat bermanfaat bagi kehidupannya, karena dapat mengekspresikan dirinya walaupun mereka tidak mengekspresikan melalui kata, tapi mengekspresikan sebuah karya seni, yang dimana karya seninya kami juga pajang di store kami atau di komunitas kami dalam kegiatan 17 Agustus, yakni petualangan warna. Gitu. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, pendidikan seni untuk penyembuhan adalah sebuah pendekatan yang mendukung individu dalam proses pemulihan mental, emosional, dan fisik. Melalui seni, individu dapat mengekspresikan perasaan mereka, meresapi pengalaman mereka dengan cara yang lebih kreatif, dan memperoleh wawasan yang mengenai diri sendiri. Fokus dan sasaran dari seni untuk penyembuhan sangat beragam, mulai dari penyembuhan trauma hingga pengembangan diri. Pelaksanaan pendidikan seni untuk penyembuhan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik itu secara individu maupun kelompok, dan mencakup beragam media seni, seperti seni rupa, musik, tari, atau seni pertunjukan maupun seni digital. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fahri mengajar di sekolah itu? Bukan, Pak. Kebetulan karena kami ada event di 17 Agustus, maka kami rencananya waktu itu hari itu inklusif ABK Permataku Makassar gitu. Putus-putus tadi ya, putus-putus. Oh, Anda pernah praktik di situ? Pernah Iya, terlibat? Pak. Iya, kebetulan kami menjalankan kegiatan di situ. Dalam rangka apa? Kami membuat kegiatan tersebut dalam rangka 17 Agustus, yang dimana dalam rangka 7. Iya, yang dimana bahwa anak ABK itu atau anak berkebutuhan khusus itu bisa menghasilkan karya walaupun memang memiliki latar belakang berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi ini pengalaman langsung ya? Iya, Pak. Hasil dokumentasinya itu dokumentasi sendiri? Kebetulan dokumentasi dari tim. Ya, dokumentasi saya juga dari situ gitu. Terus presentasinya dibikin kapan? Apanya, Pak? Presentasinya yang dipresentasi tadi? Beberapa hari yang lalu, Pak. Dibuat untuk ini ya? Iya, kebetulan. Lengkap, Anda lengkap mendapatkan datanya. Iya. Karena kebetulan berpengalaman dalam pembelajaran tersebut, maka saya tertarik untuk menjelaskan seni untuk penyembuhan gitu. Di sekolah ABK, anak berkebutuhan khusus, bukan anak buah kapal ya? Iya, Pak.
Baik, ini sangat menarik ya, dan saya sebenarnya berharap ada di antara mahasiswa pasca sarjana seni ini yang akan mengangkat penelitian tesisnya yang berkaitan dengan art terapi. Ya, mungkin dari aspek-aspek tertentu bisa digali, nggak usah terlalu luas. Ini menarik saya kira. Jadi banyak sekali sebenarnya ide-ide penelitian yang bisa diangkat dari istilah-istilah dari konsep seni, apa istilah yang ada dalam kaitannya dengan pendidikan seni. Ya, baik, dua yang tampil, saya kira kita bincang-bincang santai saja, menggali informasi untuk sharing, saling melengkapi dalam rangka menambah wawasan, menambah pemahaman tentang berbagai praktek-praktek pendidikan seni, baik yang menggunakan pendekatan intrinsik maupun yang menggunakan pendekatan instrumental. Kalau tadi Romi itu lebih ke pendekatan intrinsik, sedangkan Fahri tadi lebih ke pendekatan instrumental. Dan dua-duanya menunjukkan satu hal yang penting, ya, penting dalam kehidupan manusia, ya. Baik, mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab dalam diskusi ini, ya maksimal 4 peserta, ya, maksimal 4 peserta. Ya, tidak mesti hanya bertanya, mungkin ada yang punya pengalaman lain, bisa di-sharing-kan berkaitan dengan istilah tadi yang sudah dipresentasikan. Ini saya belum buatkan link untuk penyerahan bahan ya, disimpan, dijaga baik-baik bahan presentasinya, karena nanti saya kumpulkan di satu link. Saya mengingatkan supaya diamankan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, memberikan tambahan, memberikan komentar, atau ingin mengkonfirmasi dari apa yang sudah dipahami. Karena mungkin saja yang lain pernah melakukan studi yang sama, menemukan teori-teori yang berbeda atau praktik-praktik yang berbeda. Tapi saya secara pribadi melihat tadi kedua penampil, menurut saya secara umum terstruktur menyampaikannya, bahannya juga sudah terstruktur dan dilengkapi dengan contoh-contoh visual. Saya kira Fahri tadi lebih aktual karena dia mengalami langsung, ya, mengalami langsung. Saya kira tadi mengajar di sana. Saya jadinya soalnya hanya kadang-kadang ketika saya membuat penelitian lupa kalau seperti ini banyak ide saya yang muncul. Ketika presentasi seperti ini mahasiswa, banyak ide-ide penelitian saya yang muncul ketika wah ini bisa diteliti, bisa dikembangkan banyak hal dan untuk memperkaya informasi berkaitan dengan misalnya seni dengan pendekatan instrumental maupun seni dengan pendekatan intrinsik. Silakan kalau ada yang siapa tahu ada yang punya pengalaman juga mengajar di SLB atau menjadi juri, ya, atau mengajar di kursus-kursus yang menggunakan pendekatan intrinsik, bagaimana proses-proses penciptaan diajarkan kepada peserta didik di dalam rangka berkreasi seni, ya. Ada yang mengatakan bahwa seniman melihat dunia dengan cara yang berbeda dengan menggunakan bahasanya sendiri. Ya, sering menggunakan bahasa metafor. Silakan.
Kalau tidak ada, atau ada yang mau tampil lagi satu? Saya mau bertanya, Pak. Oh, bertanya, silakan Yusri. Tapi sebelumnya pertanyaan saya ini, Pak, lebih ke pendapat pribadi dari Kak Romi atau mungkin ada pendapat pribadi dari Bapak Ya, eh, tentang slide yang kritik seni. Eh, saya ingin membahas atau bertanya tentang tantangan mengkritik atau menilai sebuah karya seni, baik itu seni rupa atau seni musik. hmm, Kita ya, tahu bahwa seni itu kadang subjektif dan seringkali dipengaruhi oleh latar belakang eh, kebudayaan, nilai pribadi, bahkan preferensi estetika masing-masing seseorang. Intinya mungkin masalah selera, Pak. Menurut ya. Bapak atau Kak Romi, apakah mungkin untuk benar-benar objektif dalam eh, meng- dalam sebuah kritik seni atau tetap ada selalu unsur subjek yang masuk? Ya, itu pertanyaan saya, Pak. Oke. Siapa yang ingin menanggapi atau memberikan jawaban lebih dahulu? Baik Pak, saya sedikit menjawab karena dia teman tadi apa, Ya, mengarahkan ke saya selaku pemateri dan memang tadi saya bahas sedikit terkait dengan kritik seni Pak. kritik. Silakan. Ya, Eh, Menurut pandangan saya terkait dengan pertanyaan yang teman-teman utarakan tadi bahwasanya kritik seni ini berkaitan juga dengan sejauh mana kompetensi seseorang terkait dengan keilmuan tersebut. Manakala kompetensi seseorang masih dangkal seperti saya masih meragukan untuk kemudian objektif karena kenapa belum terlalu maksimal terkait dengan pemahaman seni. Nah, kalau memang seseorang memiliki kompetensi terkait dengan seni yang dikritik, maka sudah barang tentunya layak untuk kemudian menjadi objektif. Seperti itu untuk menjaga daripada prinsip keilmuannya. Karena memang pada dasarnya keilmuan itu harus berdasar kepada objektivitas seperti itu. Nah, memang harus memiliki kompetensi terkait dengan bidang tersebut. Tidak bisa hanya serta-merta mengkritik tanpa landasan atau alasan yang bisa diterima dengan akal seperti itu. Saya rasa itu pandangan saya, Pak. Terima kasih. baik. Ada lagi? Ada yang mau menambahkan? Tidak usah ragu-ragu, santai saja. Oke, saya memberikan pandangan juga aja. Jadi, mudah-mudahan saya ingat. Ada dua teori yang lazim digunakan di dalam melakukan kritik seni. Nanti Anda menilai apakah itu subjektif atau objektif. Pandangan pertama dikenal dengan istilah isolasionisme, isolasi. Ya, isolasionisme itu berpandangan bahwa mengkritik karya seni harus fokus pada objeknya tanpa dikaitkan dengan hal-hal lain dari di luar karya itu. Jadi ketika Anda mengkritik karya seni, jangan dihubungkan dengan senimannya atau konteks yang ada di luarnya. Tapi silakan dianalisis, dikritisi secara objektif, secara faktual berdasarkan unsur dan aspek yang Anda cermati. Kalau dia seni rupa, fokus pada bentuk, warna, susunannya. Ya. Kalau tari, fokus pada gerak, ya, ritmenya, dan unsur-unsur lainnya.
tanpa dikaitkan siapa penciptanya, tanpa dikaitkan dengan di mana dibuat, kapan seni itu diciptakan, itu menggunakan pendekatan atau teori isolasionisme. Makanya kan isolasi, fokus pada karya. Kemudian ada kritik yang aliran yang berpandangan bahwa kritik seni atau pandangan yang aliran kontekstualisme, ya, kontekstualisme artinya ketika mengkritik karya seni harus bersifat kontekstual. Dalam hal ini teori ini berpandangan bahwa ketika mengkritisi karya seni harus dihubungkan dengan senimannya, ya, dan konteks yang ada di luarnya, mungkin zamannya, masanya, tempatnya, ya, karena itu semua berpengaruh. Dan oleh karena itu dalam teori ini dinyatakan bahwa kritikus perlu memahami latar belakang seniman, latar belakang kehidupan seniman, perlu memahami sejarah seni, ya, perlu memahami teori-teori seni, estetika, dan sebagainya. Ya, kalau tadi isolasionisme, ya mungkin cukup memahami teori-teori seni, ya, sebagai pisau bedah karya itu. Sedangkan kalau kontekstualisme, selayaknya memahami latar belakang kehidupan senimannya, memahami sejarah seni, dan mungkin latar belakang sejarah dari penciptaan karya itu, kemudian dikritisi. Nah, itu dikenal dengan aliran kontekstualisme. Pertanyaannya, apakah objektif? Saya bisa memastikan bahwa kalau kontekstualisme pasti sulit dinyatakan objektif karena itu berdasarkan pandangan. Tentu saja bagaimana kita menilai supaya menilai bahwa ini tidak terlalu subjektif, hanya semau gue kritikus menyatakan pendapatnya, tentu karena dikaitkan dengan teori-teori. Jadi ketika orang menginterpretasi, bukan interpretasi tanpa landasan. Ya. Jadi tetap bisa kita mengatakan subjektif, tetapi bukan berarti subjektif tanpa dasar. Jadi memberikan interpretasi pada karya berdasarkan dikaitkan dengan teori-teori yang ada. Ya, misalnya kalau kita menginterpretasi sebuah bentuk, warna, atau tema pada sebuah karya, lalu kita mengatakan bahwa sesuatu itu tidak terlepas dari yang ada di luarnya. Misalnya kalau ada teori seperti itu, maka itulah yang kita misalkan jadikan dasar bahwa kenapa karya itu seperti itu, karena dipengaruhi oleh lingkungannya. Ya. Tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri. Nah, berbeda dengan tadi isolasionisme. Jangan kaitkan dengan latar belakang seniman. Jangan kaitkan dengan sejarah. Fokus pada susunan, warna, bentuk untuk memberikan interpretasi. Nah, itu ada pandangan yang seperti itu ya. Jadi kalau mau dikatakan subjektif objektif, kritik seni sulit untuk 100% objektif. Tapi jangan juga 100% subjektif. Ya. Yang mana letak tidak 100% subjektif, ketika memberikan interpretasi itu ada dasarnya. Makanya dikaitkan dengan teori estetika, sejarah, ilmu seni. Itu ya. Makanya saya sependapat dengan Romi tadi bahwa selayaknya untuk menjadi kritikus seni tidak boleh buta ilmu seni, tetap harus punya ilmu seni. Ya, jangan hanya berdasarkan selera, senang tidak senang lalu memberikan pendapat, oh ini kurang, ini bagus.
Ya, tentu harus ada argumentasinya. Nah, argumentasi itu dibangun berdasarkan modal literasi yang kita miliki. Makanya yang biasa menjadi kritikus memang menjadi profesi tertentu yang sudah jam terbangnya biasa tinggi. Kritikus itu tidak mesti jadi pelaku seni, tapi dia pengamat, ya, pemerhati, dan mungkin pengajar teori-teori seni. Kebanyakan seperti itu yang menjadi kritikus. Oke? Saya pernah menulis tentang itu, saya lupa di mana, sudah lama sekali. Awal-awal program studi S2 pendidikan seni dibuka. Saya membuat tulisan itu karena saya menemukan teori itu, maka saya buat tulisan. Saya sudah lupa di mana saya simpan tulisan itu. Makanya sempat saya ingat ketika Anda bertanya. Ada pertanyaan lagi? Pak, bisa saya bertanya? Silakan, Nurwani Alwi. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya tertarik tadi dengan materi yang dibawakan Saudara Fahri Ya. Sebagai seorang pendidik untuk mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus itu sangat luar biasa Pak ya untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu. Nah, cuman tadi pendidikan seni sebagai proses penyembuhan atau apa tadi? Ya, art terapi. terapi. Ya. Seni untuk penyembuhan. Ya, seni untuk penyembuhan. Nah, kira-kira seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melihat hasil yang signifikan dari proses penyembuhan itu? Apakah setiap individu ada beda-beda? Kan anak berkebutuhan khusus yang dihadapi juga berbeda-beda. Jadi seberapa lama dilihat hasilnya? Seperti Kalau itu, Pak. Oke, itu pertanyaan kepada Fahri ya. Ya, kemudian Dan Pak, apakah hasilnya betul bisa efektif dan penyembuhannya itu seperti apa? Ya, terima kasih Pak. itu pada anak berkebutuhan khusus. Khusus ya Ya. Pak. Saya Ya, belum pernah, kayaknya pernah juga ada yang menyajikan itu art terapi di rumah sakit jiwa. Ya. Kan beda konteksnya ya. Anak berkebutuhan khusus dan rumah sakit jiwa. Oke, silakan Fahri. Iya Pak, baik. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Wani Alwi. Ya, sebelumnya pertanyaannya itu terkait seberapa efektif ya. Nah, sebenarnya pada saat kami melakukan kegiatan tersebut, kami ketahui bahwa ternyata di sekolah tersebut itu lebih kepada bagaimana kesehatan mental dari segi psikologisnya saja gitu. Oleh karena itu kami pada saat itu memutuskan untuk melakukan kegiatan seni karena ternyata kebanyakan dari baik itu dokter maupun psikologis ataupun orang tua itu sangat-sangat tidak tahu bahwa seni ini bisa dijadikan sebagai wadah dalam art terapi. Nah, pada saat kami melakukannya di lapangan, ternyata art terapi ini sangat bermanfaat untuk kesehatan mentalnya anak-anak. Karena seperti kita ketahui bahwa autism atau ADHD itu kayak semacam yang titik fokusnya itu tidak kayak titik fokusnya kayak buyar gitu. Autism itu kayak semacam dia itu seperti lari-lari tidak bisa berhenti gitu, tidak bisa berhenti gerakan tubuhnya, dan ada juga disleksia. Nah, seperti kita ketahui, ketiga penyakit tersebut merupakan salah satu penyakit yang bukan penyakit, mohon maaf, salah satu kesehatan mental yang seperti kita ketahui bahwa dia itu lebih kepada sering kayak sering menciptakan sebuah ide yang dimana seperti disleksia itu kayak dia menggambarkan seseorang yang melihat huruf-huruf itu terbang, melihat sebuah kotak itu bergerak gitu. Nah, itu yang saya dapatkan dari dokter jiwa dan dari psikologinya kemarin, yang dimana dengan hadirnya seni, maka anak-anak bisa mengekspresikan diri. Karena seperti kita ketahui bahwa ternyata anak-anak berkebutuhan khusus itu biasanya lebih kepada
ditekankan di akademiknya saja, kayak membaca, menulis, makanya dia sangat-sangat membenci yang namanya pulpen dan pensil. Sedangkan pada saat kami memberikan art terapi atau seni gitu yang menggunakan spidol, yang menggunakan kuas, pewarna, itu sangat-sangat antusias. Sehingga jika dilihat dari keberhasilannya, mungkin bisa dikatakan berhasil. Karena kenapa? Ketika kita memberikan hal tersebut, itu tidak tantrum. Anak-anak itu tidak berkeliaran, dia hanya fokus di satu titik itu. Bahkan guru-gurunya itu sangat kaget pada saat dia melihat bahwa anak-anak ini bisa setenang itu. Karena kami juga sebelum kegiatan itu, saya melihat di dalam ruangan itu dia berkeliaran lah, ada yang menangis, ada yang jalan ke sana ke sini, ada yang intinya kayak tidak teratur gitu. Nah, pada saat pemberian seni, itu sebenarnya pemberian seni dalam ABK itu merupakan salah satu cara guru untuk menenangkan para siswa. Karena memang dari anak-anak yang berkebutuhan khusus itu lebih kepada penciptaan idenya sangat tinggi. IQ-nya itu bisa dibilang kata dokter itu IQ-nya itu di sana rata-rata tinggi-tinggi. Cuman karena dia sangat tinggi IQ-nya, namun memiliki kesehatan mental, maka dia cenderung melakukan hal-hal random gitu. Makanya jika dikatakan seni untuk penyembuhan, apakah berhasil atau tidak, itu sangat berhasil. Karena dari anak-anak yang memiliki ide yang tidak dituangkan, maka akan kayak semacam tertanam terus idenya. Sedangkan pada saat dia mengeluarkan, ekspresi dari anak-anak berkebutuhan khusus tersebut itu senyum, senang, bahkan dia sangat-sangat tertarik dengan seni. Oleh karena itu kami dari komunitas, saya juga telah menyusun artikel dan akan kembali melakukan aktivitas di ABK Permataku karena sangat dari respon dari anak-anak tersebut itu sangat sangat antusias dalam kesenian gitu. Jadi pada intinya Anda ya Pak? Anda mendapat sponsor? Enggak. Iya. Jadi pada intinya seni itu memang dijadikan sebagai wadah penyembuhan karena melalui seni itu anak-anak dapat berekspresi walaupun tidak mengungkapkan dari cerita gitu. Gambarnya atau keseniannya lah yang bercerita seperti itu. Gimana Kak Wani? Jadi yang saya tangkap dari penjelasan Fahri tadi, wujud keefektifannya itu adalah beralihnya dari anak yang tidak fokus, berkeliaran, yang kadang-kadang sering menangis, fokus melaksanakan kegiatan, tenang pada satu tempat untuk berkarya, mengekspresikan dirinya, ya, dalam bentuk wujud karya. Ya, di situ wujud wujud efektifnya. Jadi kalau selama ini sulit difokuskan ya Iya untuk Pak. melakukan satu kegiatan tertentu yang dianggap bermanfaat, dari banyak berkeliaran, lari, makanan yang menangis, ternyata dengan berkesenian dia bisa lebih fokus ya. Nah, tadi yang belum terjawab, berapa lama proses itu untuk bisa sampai ke situ? Apakah ketika diberikan misalnya buku gambar, kemudian berikan cat, kuas, langsung dia berkerumun di situ, atau masih lama dibujuk-bujuk? Oh iya, untuk hal tersebut sebenarnya kalau dalam penyembuhan itu kalau penyakit mental itu sebenarnya bukan sembuh, tapi dari segi menekan rasa kesehatan mentalnya gitu. Nah, berapa lama sih mengatur dari konsep tersebut, dari kegiatan tersebut itu sangat-sangat tidak lama, Pak. Hanya 10 menit kemarin. Kenapa saya bilang 10 menit? Karena kemarin jam 8 dimulai, jam 8 lewat 10 atau lewat 12 itu sudah teratur dan sudah melakukan aktivitas kesenian gitu. Seperti itu. Apakah ada perubahan perilaku setelah kegiatan itu berlangsung? Ya, tentu ada Pak. Perubahan perilakunya itu karena yang saya lihat memang sebelumnya pada saat masuk dalam pembelajaran itu terlihat anak-anak itu sangat-sangat stres dari pembelajaran di pertamanya. Karena di pembelajaran pertamanya itu kayak dia menulis di kertas, itu yang dipaksa dengan guru-guru psikologisnya, dilihat dengan dokternya, dan pada saat dia memasuki ini, dia sangat
apa ya, dia tersenyum, responnya sangat bahagia, dan pada saat selesai dari kegiatan itu, anak-anak langsung teratur masuk lagi ke kelas, tidak buyar seperti yang sebelum kegiatan gitu. Menarik ya. Itu Pak. Jadi ini bukan sakit mental. Bisa dibilang ini sebuah sakit mental sih Pak. Atau keterbelakangan mental. Keterbelakangan mental, ya mohon maaf Pak. Ya, Ya. ya keterbelakangan mental. Tadi apa ada tadi yang saya tertarik. Anda mengatakan, dokter mengatakan sebenarnya dia IQ-nya tinggi. Iya. Sehingga saya berpikir jangan sampai otaknya besar, tapi tempurungnya kecil, sehingga menekan otak itu yang membuat dia jadi autis. Ada banyak isi di otaknya, tapi karena tertekan, sehingga mengalami kelainan. Bisa jadi seperti itu. Iya, sebenarnya kalau dari latar belakangnya Pak, orang yang dapat orang sebagai penyandang mental itu sebenarnya IQ-nya tinggi, cuman dari beberapa trauma kayak misalkan sekarang ini orang tua itu lebih kepada pemberian HP, mengurung anak-anak, jadi biasanya dari hal-hal tersebut sehingga membuat trauma anak gitu. Jadi walaupun IQ-nya tinggi, tapi karena trauma yang telah dia alami sejak kecil itu sehingga jadi kena keterbelakangan mental seperti itu. Sebenarnya karena faktor dari situasi yang pernah terjadi gitu dalam hidupnya seperti itu. Oke, saya kira cukup ya untuk malam ini, cukup 1 jam. Ini juga ada saudara saya datang, belum pernah saya sapa dari tadi, sudah mau pulang. Oke, kurang lebih 1 jam saya kira 2 peserta yang sudah presentasi memberikan wawasan bagi kita. Yang kita bahas adalah istilah, tetapi konsep, fokus, praktiknya itu memberikan satu wawasan bagi kita, memperkaya pemahaman kita tentang berbagai bentuk-bentuk pelaksanaan seni, pelaksanaan pendidikan seni dan manfaatnya. Ya, meskipun secara teoritis tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa itu diklasifikasi atas 2, pendekatan intrinsik, pendekatan instrumental. Namun secara praktik pendekatan instrumental itu juga banyak wujudnya. Art terapi saja yang dibahas tadi itu art terapi di anak berkebutuhan khusus. Belum kalau misalnya art terapi bagi anak orang yang ternyata sebenarnya punya kesehatan mental, tetapi karena sesuatu dan lain hal kemudian mengalami gangguan jiwa, kemudian bisa diterapi. Kalau biasanya kalau di ABK itu memang sejak lahir, ya, sejak lahir. Tapi art terapi juga mungkin bisa digunakan untuk orang yang tadi lahir normal, tapi karena ada sesuatu yang membuat misalnya mentalnya terganggu, kemudian diterapi melalui seni. Nah, saya kira itu masih banyak hal yang kita bisa gali, dan itu memperkaya pemahaman kita tentang praktik-praktik pembelajaran seni, dan tentu dengan konsep-konsep yang berbeda. Baik, saya kira untuk malam ini cukup sementara. Nanti kita lanjutkan pada minggu akan datang. Terima kasih Anda sudah bergabung. Saya mohon maaf karena sudah menyita waktu malam harinya, sudah harus istirahat. Saya terus terang juga tadi saya ragu-ragu karena saya malam baru tiba di rumah. Justru saya maghrib di luar. Sampai di rumah saya sudah mulai mengantuk-ngantuk. Jadi oleng-oleng saya tadi. Ya. Tapi dengan menyaksikan presentasi peserta, saya jadi cerah kembali. Bagi saya itu memberikan pencerahan juga tentang berbagai praktik-praktik pembelajaran seni. Baik, saya kira untuk malam ini kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan kalau masih mau lanjut ngobrol-ngobrol ya.